Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan tentang hidrolisis garam. Untuk bagian ketiga ini akan kita bahas tentang contoh soal dan pembahasan pH larutan garam. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal perhitungan pH larutan garam yang kedua. Sebanyak 100 ml larutan asam asetat pH-nya 3 direaksikan dengan 100 ml larutan natrium hidroksida pH-nya 13. Jika Ka asam asetat 10⁻⁻⁵, tentukan pH akhir campuran. Jadi ini ada asam lemah dan basa kuat. Berarti nanti akan membentuk garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian. Oke, mari kita mulai. Dari asam asetat diketahui, asam asetat itu CH3COH diketahui pH sama dengan 3, artinya H plus 10⁻⁻3. H plus sama dengan akar Ka kali M. 10⁻⁻3 sama dengan akar 10⁻⁵ dikalikan M. Untuk menghilangkan akar, maka kita kuadratkan baik ruas kanan maupun ruas kiri. 10⁻⁻3 kuadrat sama dengan 10⁻⁻�6 dan yang kanan akarnya hilang 10⁻⁻⁵ kali M, sehingga M sama dengan 10⁻⁻�6 dibagi 10⁻⁻⁵, hasilnya 0,1 molar. Nah, setelah molaritas diketahui, maka kita bisa menghitung mol atau N kecil. N sama dengan M kali V. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya 100 ml jadikan liter 0,1, sehingga hasilnya 0,01 mol. Berikutnya untuk natrium hidroksida NaOH diketahui pH sama dengan 13, artinya POH sama dengan 1 dan OH- sama dengan 10⁻⁻⁻1 atau OH- sama dengan 0,1 molar. Nah, ini adalah untuk OH-nya. Kemudian bagaimana dengan konsentrasi NaOH? Karena NaOH Na valensi 1, maka molaritas OH sama dengan molaritas NaOH, sehingga M dari NaOH adalah sama 0,1 molar. Berikutnya kita hitung mol dari NaOH. Mol N kecil sama dengan M kali V, berarti 0,1 dikalikan volumenya 100 ml, berarti juga 0,1 liter, hasilnya 0,01 mol. Oke. Kemudian kita tulis reaksi pembentukan garamnya. CH3COH aqua ditambah NaOH aqua membentuk CH3COONa aqua ditambah H2O liquid. Kita buat tabel MBS mula-mula bereaksi sisa. CH3COH mula-mula 0,1, NaOH mula-mula 0,1. Kemudian yang bereaksi, karena perbandingan molnya sama, konsentrasinya sama, berarti habis semua ini. Yang bereaksi CH3COH 0,01, NaOH 0,01, CH3COONa 0,01 dan H2A juga 0,01. Pada keadaan setimbang, CH3COH habis, tidak bersisa, NaOH tidak bersisa,
sedangkan CH3COONA membentuk 0,01 mol dan air 0,01 mol. Maka kita bisa menghitung konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali valensi kali molaritas garam. Nah, dalam hal ini molaritas garam adalah 0,01. Kemudian untuk menghitung, molnya garam adalah 0,01, sehingga kalau dijadikan molar harus dibagi dengan volume larutan, yaitu 100 ditambah 100 ml hasilnya 200 ml. 200 ml berarti sama dengan 0,2 liter. Sehingga kita teruskan menghitung OH- sama dengan akar Kw kita masukkan 10 pangkat min 4, Ka nya 10 pangkat min 5, valensinya 1, kemudian molnya 0,01 dibagi 0,2 liter. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 11 di akar. Jadi OH- sama dengan akar pangkat dari 5 kali 10 pangkat min 11, sehingga OH- sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 5,5 M. Akar 5 nya tetap 10 pangkat min 11 di akar, hasilnya 10 pangkat min 5,5, sehingga pOH sama dengan 5,5 min log akar 5. Nah, akar 5 itu bisa diganti dengan 5 pangkat setengah, sehingga boleh dituliskan 5,5 min pangkat setengahnya maju setengah log 5, sehingga pH sama dengan 14 min pOH, 14 min 5,5 min setengah log 5, sehingga hasilnya 8,5 plus setengah log 5. Oke, jelas ya. Contoh soal nomor 3. Jika larutan NH3 0,1 M memiliki pH 11, tentukan pH larutan NH4Cl 0,1 molar. Oke, kita lihat dulu. NH3 atau amonia pH-nya 11, berarti pOH-nya 3. OH- berarti 10 pangkat min 3. Kemudian OH- sama dengan akar Kb kali M. 10 pangkat min 3 sama dengan akar Kb kali 0,1. Molaritas dari NH3 adalah 0,1. Nah, untuk menghilangkan tanda akar, maka ruas kanan dan ruas kiri dikuadratkan, sehingga 10 pangkat min 3 kuadrat hasilnya 10 pangkat min 6. Yang ruas kanan akarnya hilang, tinggal 0,1 kali Kb, sehingga Kb sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 0,1. 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya 10 pangkat min 5. Oke, KbNH3 ketemu 10 pangkat min 5. Kemudian kita lihat NH4Cl, ini garamnya. Garam dari asam kuat basa lemah, berarti ngitungnya pakai H+ sama dengan akar Kw per Kb kali valensi kali molaritas garam, sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali valensinya 1 dikalikan molaritasnya 0,1. 0,1 bisa dirubah menjadi 10 pangkat min 1, sehingga ketika kita hitung adalah akar 10 pangkat
min 10. Akar 10 pangkat min 10. Nah, akar 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Sehingga kita bisa menghitung pH. pH min log H+. pH sama dengan 5. Oke, jelas ya. Kemudian contoh soal nomor 4. Suatu garam LCl mempunyai derajat hidrolisis 0,01%. Jika KBLOH 5 kali 10 pangkat min 5, tentukan pH larutan LCl. Tentukan pH larutan LCl. Oke. Di sini diketahui alfa atau derajat hidrolisis. Alfa sama dengan Kw akar Kw per Kb kali valensi kalikan molaritas garam. Nah, ini garamnya karena diketahui Kb berarti tersusun dari asam kuat basa lemah. Jadi LCl ini karena diketahui Kb LOH berarti garam tersusun dari asam kuat basa lemah, sehingga alfa sama dengan akar Kw per Kb kali valensi kali molaritas garam. Kita masukkan alfa 0,01% itu sama saja dengan 10 pangkat min 4 sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi Kb nya 5 kali 10 pangkat min 5 valensinya 1 dikalikan molar garam. Nah, kalau kita hitung berarti 10 pangkat min 14 10 dibagi 10 pangkat min 5, min 5 nya naik berarti 10 pangkat min 9. Jadi 10 pangkat min 9 dibagi 5 molar. Biar akarnya hilang, maka ruas kanan dan ruas kiri dikuadratkan. Ruas kiri 10 pangkat min 4 kuadrat 10 pangkat min 8. Sedangkan ruas kanan akarnya hilang, tinggal 10 pangkat min 9 per 5 M. Nah, 10 pangkat min 8 ruas kiri dicoret dengan 10 pangkat min 9 ruas kanan, sehingga ruas kanan tinggal 10 pangkat min 1 atau 0,1. Berarti 1 sama dengan 0,1 per 5 M. Sehingga kalau dikalikan silang 5M sama dengan 0,1. Sehingga M sama dengan 0,1 per 5, hasilnya 0,02 molar. Nah, dalam hal ini berarti molaritas garam sudah diketahui. Kita lanjutkan menghitung konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali valensi dikalikan molaritas garam, sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 5 kali 10 pangkat min 5 kali valensinya 1, molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi 0,02 molar itu podoe karo 2 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung hasilnya adalah 0,4 kali 10 pangkat min 11. Nah, 0,4 komanya kita geser belakang, pangkatnya menjadi min 12, sehingga akar 4 kali 10 pangkat min 12. H+
sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Akarnya 42, kemudian 10 pangkat min 12, akarnya 10 pangkat min 6. PH min log H plus. PH sama dengan 6 min log 2. Selesai. Jadi pH larutan garam LCl adalah 6 min log 2. Karena berada di bawah 7, maka garam ini bersifat asam. Oke, contoh yang ke-6. Sebanyak 13,35 gram garam MCl3 dilarutkan dalam 1 liter air dan ternyata pH-nya 5, berarti bersifat asam. Jika nilai pH larutan basa lemah MOH 3 kali adalah 0,4 molar, jika nilai pH larutan basa MOH 3 kali 0,4 M adalah 11 plus log 2, tentukan massa atom relatif unsur M. Diketahui ArCl adalah 35,5. Oke. Dalam hal ini ada garam MCl3. Jika kita tuliskan, akan ionisasinya akan menjadi M3+ ditambah 3Cl-. Oke. Kemudian kita lihat dari garam dari basa, kita lihat dari basa MOH 3 kali 0,4 M. Jadi untuk larutan basa MOH 3 kali 0,4 M memiliki data pH-nya 11 plus log 2. Berarti POH 14 min 11 plus log 2, hasilnya 3 min log 2. Paham di sini ya. Kemudian OH min berarti tinggal diturunkan. OH min berarti 2 kali 10 pangkat min 3, betul ya. Kalau POH-nya 3 min log 2, berarti OH min-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. OH min rumusnya akar KB kali M. 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar KB dikalikan molar, berarti akar KB kali 0,4 molar. Kemudian biar akarnya hilang kita kuadratkan. 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat jadinya 4, 10 pangkat min 4. Yang di ruas kanan akarnya hilang, sehingga tinggal 4 kali 10 pangkat min 1 dikalikan KB. Nah, angka 4 kanan kiri dicoret, sehingga 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 1 dikalikan KB. KB sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya 10 pangkat min 5. Oke, berarti KB dari basa sudah terhitung, yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian kita melihat garam MCl3, pH-nya sama dengan 5. pH 5 berarti bersifat asam, sehingga H+ sama dengan 10 pangkat min 5. H+ sama dengan akar KW per KB dikalikan valensi kali molaritas garam. 10 pangkat min 5 kita masukkan sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikalikan 1 dikalikan molaritas garam. Untuk menghilangkan akar, atau kita hitung dulu, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 9. Agar akarnya hilang, maka dikuadratkan ruas kanan dan kiri. 10 pangkat min 5 kuadrat menjadi 10 pangkat min 10, dan ruas kanan akarnya hilang.
sehingga tinggal 10 pangkat min 9 dikalikan M garam. M garam sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 9, hasilnya 0,1 molar. Nah, molaritas diketahui, maka bisa menghitung mol atau N kecil. Mol N kecil sama dengan molar kali volume. Molarnya garam 0,1, volumenya adalah jadi diketahui 1 liter air, berarti volumenya 1, sehingga mol sama dengan 0,1 kali 1 sama dengan 0,1 mol. Nah, dari sini kita tinggal menghitung MR dengan hubungan mol dengan massa. Massa sama dengan mol kali MR. Massanya kita masukkan 13,35 sama dengan molnya 0,1 dikalikan MR-nya, berarti AR-nya M kan sudah diketahui, dicari. Kemudian AR-nya CL adalah 35,5. Sehingga saya ulangi, massa sama dengan mol kali MR. Massanya 13,35 sama dengan molnya 0,1 dikalikan MR. MR dari MCl3 berarti ARM ditambah 3 kali AR-nya CL, yaitu 35,5. Sehingga kita bisa memindah. Berarti yang kita kurung ARM plus 3 kali 35,5 itu kita anggap satu angka tersendiri, sehingga ARM ditambah 3 kali 35,5 sama dengan 13,35 dibagi 0,1, hasilnya 133,5 sama dengan ARM ditambah 106,5. 3 kali 35,5 adalah 106,5, sehingga ARM sama dengan 133,5 dikurangi 106,5, pindah ruas, ketemulah ARM sama dengan 27. Oke, demikianlah pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang merasa mendapatkan manfaat untuk subscribe, like, and share, serta komentar.